akan membahas tentang, ilmu dilalah atau semantik yang lebih khusus di pembahasan al-ma'na al-asasi dan al-ma'na al-idhofi. Sebelumnya, kita berkenalan dengan, ilmu dilalah. Arti dari dilalah sendiri secara lughawi itu bermakna al-irsyad ila syai' awil ibanah anhu. Diambil dari fi'il madhi dalla atau dalala ay, istidahul amr bidalilin nafhamuhu. Tsumma ta'rif ad-dilalah 'inda al-Jurjani fi kitabih at-ta'rifat, dzakara asy-syarif as-sayyid asy-syarif al-Jurjani anna ma'na ad-dilalah hiya kaunu syai' bihalatin yalzamu minal 'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar. Ini di sini kurang, afwan. Yalzamu minal 'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar wa yusamma al-awwal bid-dal wa tsani bi al-madlul. Yaitu dilalah adalah ketika sesuatu itu pada kondisi yang mengetahui tentang sesuatu yang pertama itu akan membuat kita mengetahui tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang kedua ini disebut madlul, yang pertama disebut ad-dal. Ilmu dilalah sendiri menurut Dr. Ahmad Mukhtar Omar dalam kitabnya Ilmu Dilalah itu beliau mendefinisikan ilmu dilalah bahwasanya ilmu dilalah adalah dirasatul makna awil ilmu alladhi yadrusul makna aw zalikal far'u min ilmi lughah alladhi yatanawalu nadhariyatul makna aw zalikal far'u alladhi yadrusu syurutal wajib tawafuruha fil ramzi hatta yakuna qadiran ala hamlil makna. Jadi intinya ilmu dilalah itu adalah salah satu cabang linguistik yang menekankan kajiannya pada pembahasan makna, juga pembahasan tentang teori-teori makna, pembahasan tentang syarat-syarat yang wajib terkandung di dalam suatu ramz atau simbol, sehingga dia mampu membawa pesan makna dari lafaz tersebut. Kemudian sedikit saya jabarkan dalam makalah saya, dan dalam kesempatan kali ini juga saya ingin membahas sedikit tentang nasy'ah ilmu dilalah atau tarikh ilmu dilalah. Maka Syekh Dr. Ahmad Mukhtar Umar menyampaikan dalam kitabnya juga Ilmu Dilalah bahwasanya ilmu dilalah ini secara munculan secara teoritisnya memang termasuk yang terakhir dibandingkan cabang-cabang linguistik yang lain. Akan tetapi kalau kita mau meneliti dan membaca pembahasan-pembahasan yang ada pada al-falasifah al-Yunaniyin, para filosof Yunani kuno itu seperti halnya Aristoteles, Socrates, itu mereka sudah membahas tentang kajian makna pada tulisan-tulisan mereka. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Aristoteles di sini, takallama Aristo 'anil farqi baina as-sauti wal ma'na wa dzakara anna al-ma'na mutatabiqun ma'a at-tasawwur al-mawjud fil 'aqli al-mufakkir. Wa mayyaza Aristo baina umurin thalathah al-asya' fil 'alam al-khariji, ya ini adalah al-madlul yang di luar dari pemikiran akal tadi, terus kemudian at-tasawurat yang bermakna al-ma'ani, begitu juga al-aswat awil rumuz awil kalimat. Ada juga perbedaan pendapat antara Aristoteles dan Socrates tentang ilaqah atau hubungan antara makna dan lafadz. Apakah itu sesuatu yang tabi'ah atau itu ada setelah adanya upaya manusia. Nah itu termasuk khilaf yang sampai kepada kita di kalangan para filsuf Yunani tentang hubungan antara makna dan lafadz. Kemudian nasy'atu ilmi dilalah indal hunud. Dari kitab Ilmu Dilalah Dr. Ahmad Umar Mukhtar, kita bisa mengetahui bahwa sebelum munculnya istilah semantik pada akhir abad ke-19 di Perancis yang dibawa oleh seorang pakar lugha, pakar linguistik yaitu Michel Brial, itu ada di kalangan para orang-orang India kuno. Jadi di sini kata Syekh atau Dr. Ahmad Mukhtar itu membawakan bahwa
al-hunud indahum madza mereka memiliki apa namanya juhud yang luar biasa dalam proses kemunculan ilmu makna. Karena mereka melakukan penelitian terhadap sebuah kitab suci mereka yang namanya Al-Fida. Di kitab suci mereka itu, orang-orang India kuno, mereka kan di kitabnya itu ada qasaid, ada kisah-kisah, ada nasihat-nasihat. Nah, mereka tuh mulai mengkaji tentang apa namanya kajian-kajian makna, dan mereka membagi hal-hal yang ada di muka bumi ini, yakni sarraha an-nuhatul hunud biwujudi arba'ati aqsamin lidilalat tab'an lita'addudil asnafil mawjudati fil kaun. Dan al-kalimat syarihatun lihadil asnaf wa hiya awalan qismun yadullu ala madlulin 'am aw syamil mithl kalimah rajul, wa atsani qismun yadullu ala kaifiyatin ala kaifiyah mithl kalimah tawil, wa aidan qismun yadullu ala hadath mithl kalimah jaa, wa qismun yadullu ala zat mithl kalimah Muhammad. Kemudian asyarul hunud ila katsirin minan nuqat allati ma zala yu'tarafu biha ilmul lughatil hadits misal ahamiyatus siyaq fi idahil ma'na. Jadi orang-orang India itu kajian-kajian mereka itu sampai sekarang masih diakui dan masih menjadi sebuah apa ya asas dalam kajian linguistik, karena mereka membahas tentang ini, misalnya ahamiyatus siyaq fi idahil ma'na, pentingnya konteks dalam menjelaskan makna suatu kata, begitu juga wujudut taraduf wal mushtarakul lafzi ka dhahiratin 'amma fil lughah, kemudian daurul qiyas wal majaz fi taghayyiril ma'na, kemudian ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa mereka punya kitab suci yang memicu mereka untuk melakukan kajian-kajian makna tadi. Kemudian sekarang kita membahas tentang kajian makna di kalangan kaum muslimin Arab. Apakah ada dan dalam bentuk seperti apa? Maka menurut Dr. Ahmad Umar Mukhtar, Ahmad Mukhtar Umar, saya kebalik terus sama Umar Mukhtar itu pahlawan Libya. Nah, beliau membawakan di sini bahwasanya yang dilakukan oleh para ulama kita pada zaman sahabat dan tabi'in, baik berupa wada' ilmi nahwu, begitu juga dhabtul mushaf bisyakal, begitu juga muallafat yang berkaitan tentang al-alfadhul gharibah fi al-Qur'an al-Karim wa kadzalika fil ahadits nabawiyah, itu juga termasuk daripada kajian makna. Akan tetapi kajian-kajian tersebut masih tersebar dalam mu'allafat mereka, belum menjadi fanun mustaqil, belum menjadi disiplin ilmu tersendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh para usuliyun. Kita tahu di dalam ilmu usul, seperti yang disampaikan oleh Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat itu juga, bahwa usuliyun membahas tentang dilalah. Makanya saya pertama kali dengar ilmu dilalah di lughah, yang pertama kali saya bayangkan itu dilalah dalam ilmu usul fiqih. Ada dilalah mutabaqah, ada dilalah tadamun, ada dilalah iltizam. Nah, itu termasuk upaya ulama kita dalam rangka memahami makna-makna nusus syariah yang mana perbedaan makna itu akan berpengaruh terhadap istinbatul ahkam. Baik, kemudian di sini kita sebutkan, nah itu pada zaman abad keempat akhirnya muncul sebuah karya besar dari Faris, Mu'jam Maqayisul Lughah, yang mana beliau mengumpulkan memberikan makna-makna kata sesuai dengan fiil daripada kata tersebut, bentuk sulasi mujaradnya. Dari misalnya kita cari kalau di Mu'jam Maqayisul Lughah, ketika kita mencari
makna kitab kita cari di kaf, ta, dan ba seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari yang menulis kitab Asasul Balaghah, termasuk juga yang sezaman dengan Az-Zamakhsyari itu ada juga kitabnya Ar-Raghib Al-Asfahani yang menulis tentang Mu'jam Mu'tab Al-Khasais milik Ibnu Jinni. Baik, kemudian adapun tatawur au nash'ah ilmi dalalah indal gharab itu dimulai dari sebuah esai yang ditulis oleh Max Muller. Dia adalah seorang filosof yang di Jerman yang berusaha untuk memadukan antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi beliau punya banyak sekali tulisan, diantaranya The Science of Religion, itu yang secara umum yang banyak sekali banyak ditentang oleh kalangan Kristiani pada zaman itu. Tapi yang kita bahas di sini tulisan beliau The Science of Language, itu di pertengahan abad ke-19. Nah, di akhir abad ke-19 Michel Brial yang pertama kali membawakan sebuah makalah yang mengandung pembahasan tentang ilmu semantik pada tahun 1883 di Prancis, tulisannya Essai de Semantique. Nah, setelah munculnya tulisan Michel ini, jadilah kata semantik itu kata yang diakui di dunia barat, di Amerika, di Inggris, dan di Eropa sebagai istilah yang digunakan dalam kajian linguistik yang menekankan tentang makna. Begitu juga banyak juga para pakar linguistik yang kemudian menulis di Eropa tentang ilmu dilalah ini, tentang ilmu semantik. Ini ahamiyatu ilmi dilalah. Secara ringkas kita bisa pahami bahwa ilmu dilalah sangatlah penting karena di situ kita bisa memahami tabiat dari suatu bahasa. Gitu juga kita bisa dengan mengkaji makna, kita bisa memahami hubungan antara lafadz dan pemikiran. Begitu juga lafadz sebagai salah satu sisi daripada makna. Itu kajian tentang makna selain di kajian linguistik juga memiliki hubungan yang banyak sekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti antropologi, kemudian ilmu nafas atau psikologi, kemudian juga ilmu filsafat dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas juga oleh Ukhti Rahma tentang semantik, kata semantik dari bahasa Yunani sema, kemudian kata kerjanya semanio yang diangkat oleh Michel Brial, dan kajian semantik ini adalah qimmah dirasatil lughah. Limadha? Li'annahu yadkhulu fil furu'il ukhra kal aswat was-sarf wan nahwi wa ghairiha. Kemudian kalimat al-makna itu sendiri adalah al-mafhum awil maksud. Kata makna itu diambil dari fi'il madhi aniya ya'ni, kemudian dia merupakan maf'ul atau maf'ul mukhaffaf dari dari makna isim maf'ul. Kemudian sedangkan tentang ta'riful makna itu sendiri, yakni ada sebuah buku yang ditulis oleh dua orang pakar lughah, pakar bahasa yang bernama Richard dan siapa namanya yang Ujdin apa siapa ya Bu? Saya juga kurang paham ini bagaimana penyebut namanya. Yang jelas mereka berdua mempunyai sebuah buku bernama The Meaning of Meaning. Yang di situ kedua pakar ini membawakan tentang makna daripada kata makna yang ada sekitar 16 definisi tentang makna. Dan alhamdulillah kitab makna ini setelah hampir 100 tahun akhirnya berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh salah seorang guru besar di Jamiah Baghdad yang bernama Dr. Kian Ahmad Hazim Yahya Al-Zubaidi.
Ini merupakan jasa besar beliau untuk dunia linguistik, baik linguistik secara umum, semua bahasa, dan linguistik secara khusus di dalam bahasa Arab, yang di situ juga beliau dalam cetakannya itu beliau tambahkan makalah-makalah beliau tentang makna. Dalam kajian makna ada 2 teori utama yang membahas tentang makna. Yang pertama adalah an-nazariyah al-isyariyah yang disebut juga dengan referensial teori, begitu, dan yang kedua adalah an-nazariyah at-tasawuriyah. An-nazariyah al-isyariyah ini adalah buah pikiran dari 2 pakar tadi, yaitu Richard dan Ojdin, yang termaktub dalam kitab mereka Ma'nal Makna. Di situ mereka membawakan sebuah teori tentang al-musallas ad-dalali, segitiga teori makna. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam segitiga tersebut? Yang pertama, ar-ramz nafsuhu wa huwa dirasatul lughah ibarah anil kalimah al-manzumah al-mukawwanah min majmu'atin min al-aswat misal al-qalam wa aidan al-amil tsani al-muhtawa al-aqli wal amil tsalits huwa asy-syai'ul khariji atau asy-syai' nafsuhu. ويمكن توضيح العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة بصورة الآتية. Ini gambaran teori makna, teori isyariah atau referensial teori. Kalau kita buka buku-buku tentang kajian makna, teori makna, selalu kita dapati bentuk segitiga seperti ini, yang mana pada di situ juga mereka berbeda pendapat, ya, berbeda istilah. Tapi intinya yang berada pada puncak di sini adalah al-fitrah awil madlul. Kemudian di satu sisi yang lain ada al-syai'ul khariji awil musyar ilaih. Di sisi yang lain ada al-ilaqah al-alamah berupa ar-ramz atau al-kalimah. Di sini garis yang menghubungkan antara musyar ilaih dan ramz ini dibuat putus-putus, menunjukkan bahwa ilaqah antara keduanya itu adalah ghairu mubasyirah, ilaqah ghairu mubasyirah. Kemudian nazariyah yang kedua, nazariyah tasawuriyah, untuk sama aidan bin nazariyah al-aqliyah wa tarji'u fikratun nazariyah ila lughawi awil filsufi al-Injilizi John Locke, yang mengatakan bahwa istimalul kalimat yajibu an yakuna isyaratul hassasa ilal afkar wal afkar allati tumathiluha tu'addu maghzah al-washir al-khas. Nah, kesimpulan daripada teori ini adalah bahwasanya lughah itu merupakan media atau wasilah atau media yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran dan mentransfer pemikiran kepada orang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Idh bima'na anna lugha tu'addu tamthilan kharijiyan aswat fi surati al-fadh wa ma'nawiyan li halatin dakhiliyah fi dhihnil mutakallim ay al-afkar. Dan al-afkar fi dhihnil mar'i laha wujudun mustaqil tamaman anil lughah kama anna wazifataha mustaqilah tamaman anil lughah. Jadi kalau menurut nazariyah tasawuriyah ini bil idhafati ila dzalik fa inna hadhihi an-nadhariyah taqtadi an yakuna likulli ma'nan fikrah wa anna hadhihi al-fikrah la budda an takuna hadiratan fi dhihnil mutakallim wa anna al-mutakallim alayhi an ya'tabira an tilkal fikrah bi suratin lughawiyyah aw bi sautiyyah lafziyyah yudraku biha as-sami' wa hadhihi al-fikrah kama hiya fi dhihnil mutakallim. Jadi harus ada kecocokan apa yang ada di pikirannya mutakalim dengan pikirannya sami, sehingga makna itu benar-benar sampai kepada mukhatab. Syajarah hadhihi surah allati tuwaddihun nadhariyah al-tasawwuriyah. Misalnya mutakalim berpikir tentang pohon, dia menggambarkan gambaran pohon itu di otaknya, kemudian ketika dia mengucapkan dengan lisannya syajarah gitu misalnya, maka syajarah ini adalah syajarah fil kharij, bukan yang ada di pikirannya dia. Kemudian hal tersebut diterima oleh pikiran dari mukhatab atau as-sami.
Di sini ada anwa'ul ilaqat ad-dalaliyah bainal alfaz, ada at-taraduf. Di sini juga saya belum menjabarkan secara detail tentang semua ilaqah dalaliyah bainal alfaz ini. Ada juga hiponim atau al-istimal atau tadammun. Kemudian ada ilaqatul juz'i bil kull, at-tidad, kemudian at-tanafur. Ini contoh-contoh ilaqah dalaliyah bainal alfaz. Di sini saya ingin membahas tentang makna denotasi atau yang di sini sebelumnya anwa'ul makna. Anwa'ul makna itu ada dalam pembahasan Dr. Ahmad Mukhtar Omar. Makna itu ada 5 macam. Ada al-ma'na al-asasi, al-ma'na al-idhafi, al-ma'na al-uslubi, dan al-ma'na nafsi, kemudian al-ma'na al-ihai. Sedangkan kalau menurut Abdul Khair dalam kitabnya, beliau membagi makna berdasarkan jenis-jenis dilalahnya itu menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan al-ma'na al-mu'jami, kemudian al-ma'na an-nahwi atau at-tarkibi. Kita bahas tentang al-ma'na al-asasi atau makna denotasi, yang mana al-ma'na al-asasi itu disebut juga dengan al-ma'na al-awal, al-ula. Kemudian disebut juga al-ma'na al-markazi. Wa yusamma ahyanan al-ma'na at-tasawwuri. Wa yusamma aidan al-ma'na al-mafhumi atau al-ma'na al-idraki. Wa huwa al-'amilur ra'isi lil-ittisal al-lughawi wal mumathilul haqiqi lil wazifah al-asasiyah lil-lughah. Wa hiya at-tafahum wa naqdul afkar. Sini banyak kurang. Waqad arafa nida, ini seorang alim pakar linguistik juga, disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Mukhtar Omar, bahwasanya jenis makna ini adalah makna bi'annahu al-ma'na al-muttasil bil wihda al-mu'jamiyah hina mataridu fi aqalli siyaqin aw hina mataridu munfaridah. Ini yang disebut dengan al-ma'na al-asasi atau makna denotasi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-ma'na al-idhafi. Disebut juga dengan al-ma'na al-ardi atau al-ma'na tsanawi atau at-tadammuni wa huwa al-ma'na alladhi yamlikuhu al-lafzu an tariqin ma yushiru ilaihi ila janib ma'nahu tasawwur al-khalis. Wa hadha naw' min al-ma'na zaidun 'anil ma'na al-asasi. Dia makna tambahan. Wa laysa lahu sifatu tsubul wa asyumul. Dan dia juga tidak tetap dan tidak universal, karena apa? Wa innama yataghayyaru bi taghayyuri tsaqafati aw zamani aw al-khibrah. Karena makna idhafi ini bisa jadi berbeda antara satu kaum dengan kaum yang lain karena perbedaan tsaqafah. Begitu juga bisa jadi maknanya berbeda ketika diucapkan pada zaman yang berbeda. Begitu juga perbedaan pengalaman. Nah, di sini maknanya misalnya kata imro'ah. Tatahaddadu ma'naha al-asasi bisalasati malamih. 3 gambaran tentang kalimah imro'ah, yaitu dia adalah tidak zakar, bukan laki-laki, dan dia baligh. Fahadhil malamih salasa, dia adalah insan. Imro'ah itu mengandung makna insan, dia manusia, perempuan itu manusia, dan dia tidak laki-laki, dan dia baligh. Fahadhil malamih salasa taqaddama al-mi'yar lil istimal sahih lil kalimah, walakin hunaka ma'ani idhafiyah katsirah wa hiya sifat ghairu mi'yariyah wa qabilat at-taghayyur min zamanin ila zamanin wa min mujtama'in ila mujtama'in. Dalam makalah saya ambil contoh yang saya juga ragu. Saya ingin memastikan juga ke Ibu dosen, Ibu Ustazah, misalnya apakah termasuk al-ma'nal idhafi itu seperti kalimat al-khaytul abyad dalam ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di situ kan ada kalimat al-khaytul abyad. Misalnya kita ambil sedangkan kalimat al-khayt itu sendiri kan artinya dalam bahasa Arab itu mayur batu bihi syai atau benang. Misalnya kalau kita sebutkan kata al-khayt itu dalam jumlah mufidah dalam bahasa Arab, yang misalnya
yukhayyitul khayyatu al-qamis bil khaytil abyad gitu. Nah, di sini kan arti al-khaytul abyad kalau secara makna asasi ya benang putih. Tapi kalau al-makna al-idhafi itu ternyata para mufassirun menafsirkan makna al-khaytul abyad itu adalah bayadun nahar wal khaytul aswad huwa sawadun nahar. Sawadu alail, maaf. Karena kalau kita lihat dari asar atau riwayah yang sampai kepada kita tentang pemahaman para sahabat tentang ayat ini, jadi ternyata kalimah minal fajrnya itu turun belakangan, sehingga ketika belum ada lafadz minal fajr itu sebagian sahabat salah paham dalam memahami lafadz al khaytul abyad ini. Jadi ada yang mengikat kakinya dengan 2 benang, 1 hitam 1 putih dan lain sebagainya, dan ketika mereka menanyakan itu kepada Rasulullah dan Rasulullah menerangkan tentang makna al khaytul abyad dan al khaytul aswad di ayat ini, barulah mereka paham apa yang dimaksud dengan al khaytul abyad dan khaytul aswad. Itu termasuk apakah itu termasuk makna denotasi dan konotasi? Saya juga masih ragu, makanya saya ingin bertanya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri kita tahu bahwa makna denotasi itu makna asli, sedangkan makna konotasi itu makna yang memiliki nilai rasa. Jadi kalau misalnya makna denotasi dalam misalnya kalimat kambing hitam dalam kalimat misalnya kata kambing hitam dalam kalimat misalnya ayahku menyembelih kambing hitam pada hari Idul Adha, itu kambing hitam di situ bermakna denotasi. Sedangkan dalam makna konotasi misalnya jangan mencari kambing hitam dalam masalah ini, maksudnya kambing hitam itu kan pihak yang disalahkan. Apakah sama dengan contoh seperti itu dalam bahasa Indonesia atau tidak gitu? Saya juga belum yakin karena saya juga masih belum terlalu paham tentang pembahasan-pembahasan di kajian bahasa ini, Bu. Dan tentu saja saya juga di sini masih belajar dan mohon bimbingannya dan mohon bantuannya dari teman-teman yang lain. Mungkin cukup sekian karena sudah 5:30.